teriak sambil nangis. Sontak, para tetangga pada keluar kan, termasuk saya. Pas saya keluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi sama gua Yudi di channel Cerik Misteri. Oke. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini ya? Baik-baik saja. Alhamdulillah kalau memang kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Semoga hari ini kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Hari ini gue akan menceritakan sebuah kisah dari Mbak Afni Fauziah yang berjudul Kuntilanak Pengganggu Ibu Hamil. Oke. Ini bagi ibu-ibu hamil bisa jadi contoh dan jadi pelajaran dari kisahnya Mbak Afni ini ya. Oke. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Kisah ini aku alami pada saat aku sedang mengandung. Saya ceritakan buat dipetik hikmahnya. Langsung saja ya. Ceritanya saat itu saya sedang mengandung anak pertama. Dan alhamdulillah gak ada ngidam atau mual-mual seperti kebanyakan ibu hamil. Malah kalau saya tak ada kegiatan seperti hari Minggu, saya malah merasa lemas. Jadi saya lebih senang bekerja. Di saat bersamaan, teman sekerja saya juga sedang mengandung. Usia kandungannya pun dengan saya hampir sama. Kami sering bertukar cerita soal kehamilan kami. Saya lihat dia selalu bawa gunting kecil. Katanya buat jaga-jaga dari gangguan setan. Terkadang ada saya lihat kaku, peniti yang menurut saya aneh. Karena saya tidak percaya dengan hal semacam itu. Saya juga bilang sama dia kalau saya gak mau pakai hal-hal semacam itu. Kalau meminta perlindungan ya sama Allah aja. Tapi ya sudahlah, itu kan kepercayaan masing-masing ya. Itu cerita di pabrik ya. Sementara tetangga dekat rumah pun sama, sedang mengandung juga. Dan usia kandungannya pun lebih 1 bulan dari saya. Waktu itu kalau tidak salah dia hamil 8 bulan. Sementara saya 6 bulan. Malam itu saya ingat betul kejadiannya malam Jumat. Saya lihat jam 12 malam. Tetangga saya teriak-teriak sambil nangis. Sontak para tetangga pada keluar kan, termasuk saya. Pas saya keluar, saya lihat udah pada rame. Ketika saya hendak masuk, di dalam rumahnya ada yang menegur saya. Ibu, jangan lihat. Lebih baik pulang. Jangan keluar. Emang ada apa ya, Bu? Bu Rani, yang sedang hamil, diganggu kuntilanak. Ibu kan lagi hamil juga. Lebih baik jangan dilihat. Sontak suamiku langsung menarik tanganku dan mengajak pulang. Sampai di rumah saya langsung disuruh tidur sama suami saya. Saya pun mencoba tidur sambil berdoa agar saya dan kandungan saya dilindungi dari gangguan seperti tetangga saya. Yang saya tahu, tetangga saya itu pun sama seperti teman saya. Percaya dengan benda seperti gunting atau apalah itu untuk jaga-jaga katanya. Tapi kok masih, pikirku dalam hati. Saya pun tertidur. Saat itu saya bermimpi. Jelas sekali mimpinya. Sosok kuntilanak yang mengganggu tetangga saya datang ke rumah saya. Tapi dia tidak bisa masuk, hanya sampai depan pintu. Sambil mengintip di depan jendela. Sebelah pintu, saya melihat dia seolah-olah ingin masuk sambil menyakar-nyakar kaca jendela. Di dalam mimpi itu, saya tidak merasa takut sama sekali melihatnya. Padahal kalau di kenyataan pasti udah pingsan kali ya. Dan malah saya usir dia dengan cara membaca ayat kursi. Tidak beberapa lama saya terbangun, saya lihat suami saya sudah tidur pulas. Saya lihat jam sudah jam 3 pagi.
Saya pun terus berdoa dan membaca ayat kursi sampai saya tertidur lagi. Hari-hari pun berlalu. Kandunganku sudah masuk usia 9 bulan. Sudah deket dong waktunya. Tapi karena bawaan saya gak bisa diem, saya masih bekerja. Sedangkan teman sekerja saya sudah berhenti bekerja sejak usia kandungannya masih 6 bulan. Karena memang bawaannya kebalikan dari saya ya. Sementara saya masih bekerja bahkan sampai 1 hari sebelum saya melahirkan. 2 minggu sebelum melahirkan, saya dengar teman sekerja saya melahirkan sesar di rumah sakit. Tapi keadaan anaknya cukup memprihatinkan. Ada gangguan di organ ususnya, usus berlipat katanya. Jadi masih terus dirawat intensif di rumah sakit. Sampai saat tiba saya melahirkan di rumah sakit yang sama. Itu jaraknya 2 minggu. Teman saya itu masih di rumah sakit karena anaknya harus dioperasi. Gak kebayang anak sekecil itu mau dioperasi. Sedih saya mendengarnya. Dan alhamdulillah anak saya lahir dengan lengkap dan sehat. Sungguh bahagia rasanya melihat anak yang sudah 4 tahun dinanti lahir dengan sehat dan tanpa kendala. Di satu sisi saya dengar kabar duka dari teman saya dan anaknya meninggal. Di tengah kebahagiaan ada berita duka yang membuat perasaan bercampur aduk. Singkat cerita, anakku alhamdulillah sehat. Minum ASI cukup kuat. Tapi sayang, 3 bulan ASIku berhenti. Pas masa cuti pun habis. Akhirnya saya bekerja kembali. Pas saya masuk kerja, dengar kabar teman sekerja yang baru menikah bulan lalu akhirnya hamil. Saya lihat, dia bawa gunting kecil. Saya bilang sama dia, jangan meminta perlindungan sama benda seperti itu kak, dosa. Tapi dia gak mau dengar. Bagi dia, itu sudah tradisi keluarga. Agar tidak diganggu setan katanya. Usia 8 bulan, dia berhenti bekerja. Tapi seminggu kemudian, dengar kabar, dia melahirkan operasi karena anak yang ada di kandungannya sudah meninggal. Sedih mendengarnya, karena dapat kabar duka lagi dari teman sekerja pula. Dari situ, saya merenung dan terus meminta ampun, bahwa sesungguhnya hanya Allah lah tempat kita berlindung. Jangan pernah meminta perlindungan pada benda-benda lain, walaupun itu tradisi keluarga. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi pelajaran bagi yang sedang mengandung, apalagi yang saat ini sedang memakai hal yang seperti itu. Lebih baik dilepas, karena sejatinya hanya Allah lah tempat kita berlindung. Jangan sampai kita mengecewakan yang memberi sampai akhirnya diambil kembali. Oke guys, gimana tuh ceritanya? Lumayan serem ya, lumayan creepy juga ya. Oke, bagi kalian yang sedang mengandung, bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan jadi membuat kita makin takwa dan makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya ingetin kembali bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik share, subscribe harus ya, wajib. Komen yang bermanfaat bagi channel ini ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tunggu kisah-kisah lain yang dapat memberi hikmah yang lebih baik di kehidupan kita ini ya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.